Berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap. Urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca satu bagian di firman Tuhan dari Matius 2 ayat 10 sampai 11. Bisakah bantu dibuka? Matius 2, Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Matius 2 ayat 10 sampai 11 ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, tema kita hari ini adalah The Christmas Gift yang bagian yang kedua, tapi saya korelasikan dengan mencari Yesus yang masih ada kaitannya di bulan Desember ya. Jadi ini cerita tentang orang Majus gitu ya. Nah saudara, ada seorang penulis Kristen yang bernama Mother S.C. Hall. Dia pernah menuliskan satu kisah dalam sebuah majalah yang berjudul Hadiah Susi, Hadiah Natal Susi, atau ya hadiah Natal untuk Susi. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis kecil ya yang sangat merindukan hadiah Natal pada tahun 1854, saudara. Saat itu Susi merindukan hadiah Natal yang spesial, yaitu boneka Barbie ya. Dia senang sekali dengan boneka itu, dan boneka ini pada zaman itu cantik sekali dan mahal. Nah, Susi sudah tidak punya ayah. Ia hanya tinggal berdua sama ibunya di sebuah kota kecil di Amerika. Mereka hidup sangat sederhana karena tidak banyak uang, ya. Tetapi setiap tahun Susi selalu bermimpi untuk mendapatkan hadiah yang spesial dari ibunya. Dan setiap hari dia berdoa, bahkan menuliskan surat kepada Santa Claus, ya, Santa Claus untuk mewujudkan mimpinya. Di sisi lain, ibunya sangat sedih karena tidak bisa membeli hadiah impian anaknya itu, saudara. Suatu kali ada kegiatan di sekolah, anak-anak disuruh menuliskan sesuatu kartu Natal kepada anak-anak yang kurang beruntung. Lalu Susi menuliskan satu kartu Natal yang sangat cantik kepada seorang anak yang lagi di rumah sakit. Dan Susi membuat kartu itu dan mengirimkannya. Nah, setelah hari Natal tiba, saudara, Susi tidak mendapatkan hadiah boneka Barbie-nya, tapi dia mendapatkan hadiah yang lain. Ibunya menyerahkan sebuah kotak kepadanya, dan itu dia buka perlahan-lahan, dan waktu dia lihat, di dalamnya ada sebuah surat di dalam kotak itu. Dan waktu dia melihat isinya, anak yang sakit itu mengucapkan terima kasih atas kartunya yang begitu indah. Dia bilang, kartu Natal yang Susi kirimkan membuatnya sangat bahagia. Nah saudara, kisah nyata tentang Susi ini mengajarkan kita bahwa hadiah Natal sesungguhnya bukanlah barang, bukanlah benda yang berharga, bukan boneka Barbie. Tetapi hadiah Natal yang sesungguhnya adalah memberikan kegembiraan dan sukacita bagi orang lain, memberi perhatian dan kepedulian kepada orang lain, dan juga berbagi kasih bahkan kebaikan kepada orang lain. Nah inilah yang dilakukan oleh para Majus ketika datang jauh-jauh dari timur untuk mencari bayi Yesus dan mempersembahkan sebuah hadiah kepada Yesus. Alkitab mengatakan mereka datang dari timur. Siapa mereka yang dari timur ini? Para penafsir dan sejarawan mengatakan begini, kemungkinan mereka berasal dari 3 daerah. Ada yang bilang dari Persia, itu adalah Iran sekarang. Ada yang bilang itu dari Babel, itu adalah Irak sekarang. Ada yang bilang Arabia Selatan, itu adalah negara Yaman sekarang. Tapi kebanyakan penafsir kemungkinan dari Persia. Nah mereka adalah orang-orang pintar, ahli astronomi, ahli perbintangan saudara.
Dan mereka juga penafsir mimpi berdasarkan tradisi Zoroaster. Selain itu, para Majus ini juga percaya kepada nubuatan-nubuatan yang terjadi di dalam orang Yahudi. Itu sebabnya ketika mereka melihat bintang yang menandai kelahiran Yesus itu, mereka langsung memutuskan untuk mencari raja yang baru lahir itu. Perjalanan yang mereka tempuh itu nggak singkat, saudara. Ada yang mencatat jarak dari timur ke Bethlehem itu 1.200 sampai 1.500 kilometer. Kalau kecepatan untanya 20 sampai 30 kilometer per hari, maka mereka membutuhkan 40 sampai 60 hari untuk dari timur sampai ke barat. Atau kalau kecepatan unta mereka cuma 10 sampai 20 kilometer per hari, maka mereka membutuhkan 60 hari sampai 120 hari sampai ke Bethlehem. Ini perjalanan yang gak mudah. Waktu itu gak ada teknologi seperti hari ini bisa naik helikopter dan sebagainya, enggak. Belum lagi dipengaruhi oleh cuaca, musim, kondisi jalan dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, apa yang kita renungkan di sini hanya karena untuk alasan mencari Yesus, mereka rela menempuh perjalanan yang begitu jauh, yang jaraknya tak terkira pada zaman itu, yang tidak mudah untuk dijalani. Yang kedua, hanya untuk alasan ingin bertemu Yesus, mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Yang ketiga, hanya untuk alasan ingin melihat Yesus, mereka rela memberikan hadiah yang mahal sekali, emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah dengan alasan yang sama seperti para Majus ini, engkau rela menempuh jarak yang jauh? Apakah dengan alasan yang sama dengan para Majus ini, engkau rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya bagi Tuhan? Dan apakah dengan alasan yang sama seperti para Majus ini, engkau rela memberikan hadiah-hadiah kepada Tuhan, khususnya kepada orang lain? Saya memberi hormat kepada jemaat kita yang dari Bekasi, yang walaupun jauh, mereka begitu setia hadir dalam ibadah. Tidak mudah untuk melewati macet, tidak mudah untuk melewati padatnya jalan raya. Waktu saya sering cerita, ada jemaat kami dari Bekasi, kurang lebih 1 jam baru sampai ke gereja. Ada beberapa yang heran, "Hah, segitu jauhnya? Mereka tetap datang setiap minggu?" "Iya," saya bilang, "kecuali karena sakit dan sebagainya." Saya mengapresiasi, karena saya tahu ada orang, saya pernah kenal orang yang rumahnya di sebelah gereja, itu nggak ke gereja. Ke gereja bukan urusan jarak. Ke gereja itu adalah urusan hati, saudara. Kalau engkau punya hati ke gereja, jarakmu biar puluhan kilometer kau akan datang. Tapi kalau kau tidak punya hati, biar gereja di sebelah rumah, kau tidak akan pernah datang. Para Majus ini mengingatkan kita dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Saya juga mengapresiasi jemaat kita yang rela berkorban, baik waktu, tenaga, maupun pikirannya, bahkan biayanya. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik, saudara, tetapi mereka tetap setia memberi persembahan, setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Bahkan ditambah lagi dengan janji iman untuk pengadaan tempat gereja. Ini beban yang besar. Tapi kita lakukan itu, kenapa? Karena kita memberi sesuatu untuk Tuhan. Saya yakin alasannya karena engkau mencintai Tuhan, bukan karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena engkau banyak uang. Kalau engkau memberikan banyak uang tidak ada nilainya, tapi kalau engkau memberikan kasih, sekalipun nilainya kecil, bagi Tuhan itu luar biasa. Saya juga mengapresiasi jemaat yang setia melayani Tuhan di gereja ini. Sekalipun kalian mungkin sangat sibuk, sangat banyak pekerjaan, tapi masih menyempatkan diri untuk melayani. Sekalipun sedang ada masalah, mereka masih tetap melayani Tuhan dan tidak mempedulikan masalah. Dan yang menarik, sekalipun engkau sedang sakit dan lemah, kau masih mau memberikan kesehatanmu yang sedikit itu untuk pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita belajar dari para Majus ini tentang percaya mereka akan tanda kelahiran Yesus. Pengorbanan mereka yang tidak sedikit.
dan juga hadiah atau persembahan yang mereka berikan. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Harusnya tahun ini tadi Natal kita itu bukan memberi hadiah kepada sesama kita. Cocoknya adalah kita memberi hadiah kepada orang di luar gereja kita. Mungkin tahun depan majelis akan membuat itu. Hadiah bukan untuk sesama kita. Mari kita suatu saat buat satu hadiah dan kita bawa kepada orang yang belum beruntung di luar sana. Nah sekarang mari kita lihat hadiah persembahan yang diberikan para majus ini kepada Tuhan Yesus. Kita lihat yang ada 3 jenis persembahan yang diberikan, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Dan ketiga persembahan ini, saudara, oleh para teolog memberi makna yang luar biasa. Yang pertama, emas. Emas itu melambangkan kejayaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Dan ketiga hal ini itu melekat pada yang namanya raja, yang berstatus raja. Jadi secara tidak langsung para majus ini mengakui bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah seorang raja. Hal ini nyambung dengan bukti-bukti Alkitab. Bahwa Alkitab seringkali mengatakan Yesus adalah raja segala raja. Sebutlah 1 Timotius 1 ayat 17 mengatakan raja segala zaman. 1 Timotius 6 ayat 15 mengatakan Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Wahyu 15 ayat 3 mengatakan raja segala bangsa. Lalu Wahyu 19 ayat 16 berkata begini, dari jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Tidak salah para majus ketika mempersembahkan emas sebagai simbol kekuasaan dan kemuliaan bahwa Yesus adalah raja. Pertanyaannya begini, saudara, apakah kita memberi untuk Tuhan sebagai sebuah pengakuan bahwa Dia adalah raja kita? Bukankah dalam raja manusia di dunia ini semua masyarakatnya harus memberi pajak, harus memberi upeti, walaupun pengertiannya nggak persis sama? Bukankah juga raja kita berhak atas apa yang kita punya, berhak atas apa yang engkau bawa berikan buat Dia? So, Dia adalah raja yang memerintah atas kita. Itu sebabnya Rasul Yohanes di dalam Injil Matius, bukan Rasul Yohanes, Matius di dalam Injil Matius 25 ayat 34 sampai 36, ya, berkata begini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya lanjut. Ini adalah isi paduan suara kita kemarin. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sampai di situ, saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang yang lapar. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sedang haus, sebagai seorang asing, sebagai seorang yang telanjang tidak punya pakaian, sebagai seorang yang sakit dan lemah yang tidak berdaya, dan sebagai seorang narapidana yang dipenjarakan. Dia menggambarkan dirinya begitu. Tetapi yang menarik dalam dialog selanjutnya, respon orang yang mendengar kata-kata Yesus ini, saudara, mereka bertanya, ya, ayat 37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara,
respon orang yang mendengar penggambaran Tuhan Yesus tadi? Mereka mengulangi satu kalimat. Bila manakah kami melihat engkau lapar? Bila manakah kami melihat engkau haus? Bila mana? Artinya kapan kami melihat engkau lapar sehingga kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus sehingga kami memberi engkau minum? Mereka bertanya. Jadi orang-orang yang di sebelah kanan Allah ini yang digambarkan di surga itu, saudara, sebenarnya tidak sadar kalau selama hidup mereka di dunia, mereka sudah memberi sesuatu untuk Tuhan. Selama hidup mereka di dunia itu, mereka tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya sudah berbuat untuk Tuhan. Itu yang dialami, yang terjadi dalam ayat ini. Dan perlu saudara ketahui ya, semua kebenaran dalam Alkitab selalu harus diproyeksikan. Seluruh kebenaran dalam Alkitab harus selalu diaplikasikan. Dan yang menarik, saudara, semua yang kita aplikasikan kepada orang lain, ternyata itu juga utamanya untuk Kristus sebagai Raja kita. Itu sebabnya Yesus, ya, jawaban Yesus yang terakhir, dan Raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayo, kita sudah buat apa untuk tetangga kita? Engkau sudah buat apa untuk teman kerjamu? Kau sudah buat apa kepada teman-teman kuliahmu? Kau sudah buat apa kepada mahasiswamu, muridmu mungkin? Pada anak istrimu, kau sudah buat apa? Semua kebaikan yang kau berikan kepada orang lain, itu diproyeksikan juga untuk kemuliaan Tuhan, Sang Raja kita. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu kemenyan, saudara. Kemenyan itu adalah salah satu unsur yang dipakai dalam ritual penyembahan zaman dunia kuno. Bahkan juga kita lihat itu sepanjang dalam perjanjian lama, khususnya di zaman Keluaran dan kitab Imamat, ya. Keluaran 30 ayat 34 pernah mencatat tentang kemenyan. Tuhan memerintahkan agar Musa mengambil kemenyan. Saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasmala, wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Kemenyan itu bagian dari penyembahan, ritual penyembahan. Jadi kemenyan yang dipersembahkan oleh para Majus ini simbol penyembahan mereka kepada Sang Raja yang lahir. Secara tidak langsung para Majus itu bersujud menyembah Yesus yang baru lahir itu dengan simbol memberikan kemenyan. Walaupun telinga kita nggak enak kalau dengar kemenyan, ya. Itu identik dengan dukun, santet, ya. Tapi dalam perjanjian lama ada ini, saudara. Jadi apakah setiap kali kita merayakan Natal, saudara, kita melakukan sujud sembah? Harusnya yang menjadi utama dalam Natal itu apa? Sujud sembah. Dan sujud sembah kita itu sebuah hadiah untuk Dia yang lahir. Betapa sedihnya orang percaya kalau selama merayakan Natal, bukan apalagi diundang gereja sebelah, undang lagi kita menghadiri Natal sampai 5-6 kali gitu, ya. Tapi engkau tidak pernah sujud sembah di dalamnya. Maka Natal itu lewat hanya sebagai tradisi saja, dan lewat hanya karena sebuah pesta biasa saja. Betul, memang ada kegembiraan dalam Natal karena juru selamat lahir. Tapi jangan salah, ada unsur sujud sembah di dalamnya. Apakah setiap kali kau merayakan Natal, kau betul-betul memikirkan bagaimana aku menyembah Tuhan dengan benar?
dengan sungguh-sungguh. Mereka memberikan itu, saudara. Dan mereka ada sujud sembah dengan simbolik melalui kemenyan itu. Yang terakhir, persembahan yang ketiga, itu mur. Mur ini juga semacam getah kayu yang diambil dari kayu mur yang dipakai untuk berbagai macam hal. Nah, salah satu kegunaan mur adalah untuk pengawetan pembalseman jenazah. Supaya jenazah itu gak cepat busuk, itu perlu dioles dengan mur. Nah, sehingga mur yang dipersembahkan oleh Majus ini merupakan simbol tentang Yesus yang akan mati, saudara. Tentang kematian Kristus, ya, dan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi mur ini ditafsirkan dimaknai oleh para teolog, itu sebetulnya mengisyaratkan bahwa raja yang baru lahir ini, dia akan mengorbankan hidupnya dan mati bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan betul, waktu Yesus dikuburkan, jenazahnya dirempah-rempahi, bukan? Dirempah-rempahi. Walaupun akhirnya dia bangkit. Jadi seolah-olah para Majus ini tahu bahwa kelak Yesus yang baru lahir ini akan mati, yang akan mengorbankan dirinya buat kita. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang perlu kita pelajari dan teladani dari para Majus ini? Ada beberapa yang perlu kita pelajari dan teladani dari mereka. Yang pertama, mereka sadar akan kehadiran Allah. Ini penting. Para Majus sekalipun mereka jauh sekali dari sebelah timur, ya, mereka sadar akan kehadiran Allah di dunia ini. Para Majus ini sering disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah, karena memang mereka dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ada kemungkinan mereka, ya, beragama Persia memang, ya, beragama Zoroaster gitu ya. Tetapi waktu Yesus lahir, saudara, mereka memiliki semacam signal atau suatu pemahaman kesadaran gitu ya, bahwa bintang yang mereka lihat itu, ini manusia yang lahir ini bukan manusia sembarangan. Mereka langsung punya satu pemikiran bahwa yang lahir ini dia pasti seorang raja yang besar dan kemungkinan dia manusia yang ilahi. Itu loh yang ada di dalam pemikiran mereka. Sehingga dalam sistem kepercayaan dunia zaman kuno, saudara, siapa yang dianggap raja juga dianggap Allah. Ini nyambung, saudara, dengan pemahaman sebelumnya. Jadi walaupun pengenalan para Majus ini tidak benar-benar, saudara, tidak benar-benar tepat, mungkin lebih baik begitu, tetapi mereka sudah memiliki satu kesadaran bahwa dengan melihat bintang itu ada kehadiran Allah di sana. Banyak orang Kristen merayakan Natal justru tidak memiliki kesadaran akan kehadiran Allah. Celaka enggak? Kita datang ya hanya dipimpin nyanyi, ya nyanyilah kita. Waktu disuruh doa, doalah kita. Waktu disuruh pengakuan dosa lah kita. Tapi tidak disertai dengan kesadaran akan kehadiran Allah saat ini di sini, mendengar apa yang aku sampaikan, mendengar puji-pujianku, mendengar ibadahku, sujud sembahku. Saudara, orang Majus punya kelebihan itu. Sekarang kita belajar yang kedua dari orang Majus. Selain mereka punya kesadaran akan kehadiran Allah, para Majus juga memiliki kerendahan hati dan hati yang mau menyembah. Saudara, banyak penafsir yang mengatakan bahwa 3 orang Majus itu sebetulnya 3 orang raja. 3 Majus itu 3 orang raja. Dan banyak sekali rombongan mereka, bukan 3 orang, saudara. 3 orang itu 3 raja, cuma yang dihitung 3 orang karena 3 raja. Jadi satu raja bawa berapa anak buah, bawa berapa, itu satu rombongan besar 3 raja ini. Nah, biasanya raja, saudara, tidak mau disaingi, bukan? Kalau dia mendengar ada raja lain lahir atau datang memerintah tiba-tiba, dia akan menjadi musuh bagi raja itu. Tapi sikap 3 raja yang dari timur ini, saudara, mereka mendengar bahwa yang lahir ini
bukan manusia biasa, karena dari tandanya mereka bisa membacanya. Mereka nggak merasa tersaingi. Tapi Herodes memusuhi Yesus kan. Sampai dia bertanya kepada mereka, di mana anak raja yang baru lahir itu? Nanti kalau kalian ketemu dia kasih tahu ya, supaya aku pun datang menyembah dia. Omong kosong, dia cuma pura-pura. Sebenarnya dalam hatinya, kalau dia tahu, pastikan dia akan bunuh dia. Dan faktanya, ketika para Majus itu nggak kasih tahu di mana dia akhirnya marah. Dia cari anak usia 22 tahun yang kira-kira di 2 tahun ke bawah, itu harus dibunuh. Barangkali si yang baru lahir itu udah mati di antara yang anak-anak itu. Nah, 3 raja ini sudah memiliki kerendahan hati. Ya, mereka memiliki hati yang mau menyembah. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Secara logika tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin 3 raja orang dewasa bersujud di hadapan seorang bayi yang baru lahir. Itu pun anggapan mereka belum tentu benar. Presupsisi yang belum benar, belum tentu benar. Tapi mereka sudah meyakini Yesus itu raja. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika kita merayakan Natal, kita mau merendahkan diri kita, menyembah Tuhan yang lahir? Banyak orang merayakan Natal justru dengan kemanusiaannya yang sombong, ya, dengan kemanusiaannya yang tinggi hati. Bahkan mohon maaf, kalau orang Kristen Natal, dulu saya sering dengar pendeta suka bilang begini, kalau ibu-ibu sudah mau Natal, waduh, ibu-ibu tuh saingannya pohon Natal. Tahu maksudnya? Ibu-ibu saingannya pohon Natal. Pohon Natal kan banyak aksesoris nih. Wah, di sana ada bintang, sebelahnya ada ini, ada itu. Wah, ibu-ibu datang, wah, anting sini, anting nggak cukup di situ, di mana lagi gitu ya. Terus di sini kalungnya gede gitu ya. Jadi apakah Natal itu seperti itu? Bukankah Natal itu sederhana dan sebuah perenungan, penyembahan yang dalam di dalamnya? Penuh dengan kerendahan hati, bukan dengan kemanusiaan kita yang sombong. Apalagi pamer-pamer, dan kita datang ke gereja untuk menunjukkan siapa kita dan status sosial kita. Bagi Tuhan nggak begitu. Makanya Yesus lahir di palungan, di kandang Bethlehem. Saudara, kenapa dia pilih di tempat yang paling hina? Karena dia mau merendahkan dirinya. Dan dia mau mengidentikan hidupnya dengan orang-orang yang paling rendah. Natal mestinya tidak seperti yang tadi. Ya. Tetapi Natal itu penuh dengan kesederhanaan, kerendahan hati. Yang ketiga, yang perlu kita belajar dari para Majus. Mereka rela berkorban, saudara. Mereka rela berkorban. Ya. Kenapa mereka rela berkorban dan apa yang mereka korbankan? Pertama yang mereka korbankan waktu mereka. Tadi waktunya paling lama 120 hari. Paling cepat 40 hari. 1 bulan. Ini perjalanan yang nggak mudah, saudara. Zaman sekarang, saudara, kita naik pesawat 2,5 jam saja itu udah terasa lama, betul? Ini ke Medan besok mau pulang kan? Wah, 2,5 jam sampai 3 jam. Waduh, pusing ya. Saya tanggal 26 mau cuti juga. Waduh, itu di pesawat 2,5 jam itu gelisah, saudara. Bagaimana kalau kita berjalan seperti para Majus sampai 1 bulan, ada kemungkinan 2 bulan, saudara. Sampai 3 bulan. Wah, itu perjalanan yang kayak apa? Ini nggak mudah. Mereka mengorbankan waktu yang panjang. Memang mereka kurang kerjaan apa? Negaranya atau kerajaan nggak perlu diurus gitu? Kalau bukan karena sesuatu yang sangat signifikan, mereka nggak akan meninggalkan kerajaan mereka, takhta mereka. Ya kan? Yang kedua yang mereka korbankan adalah tenaga mereka. Tenaga mereka yang mereka pakai dalam 1 bulan lebih atau sampai 3 bulan perjalanan, itu bukan tenaga biasa. Ya, belum lagi cuacanya dan sebagainya. Yang berikut biaya begitu besar. Hanya untuk mencari dan berjumpa Tuhan. Mereka rela mengeluarkan pengorbanan mereka yang luar biasa. Jadi jiwa pengorbanan mereka yang tinggi ini, saudara, ya ini dianggap sesuatu yang spesial sekali. Karena akhirnya mereka tahu apa yang mereka berikan itu untuk seorang raja baru, ya, yaitu Yesus Kristus yang baru lahir.
Ya, bagi mereka nggak masalah. Kalau perlu, mereka akan berkorban apapun demi bayi itu. Nah, ini jiwa orang yang mau berkorban. John Calvin berkata begini, pengorbanan para Majus itu merupakan contoh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Pengorbanan mereka itu contoh kesetiaan dan ketaatan. Agustinus, dia berkata begini, pengorbanan para Majus merupakan simbol pengorbanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Oke, mungkin zaman kita bukan zaman para Majus lagi. Zaman mereka zaman dunia kuno. Ya, enggak kok kuno-kuno amat lah. Itu zaman yang belum ada teknologi apa-apa. Tentu kita akan bilang, kan kita bukan lagi hidup pada zaman mereka. Ya betul, kita memang tidak hidup lagi seperti mereka. Tidak mengalami tantangan kesulitan seperti mereka. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mereka tunjukkan sebagai teladan pengorbanan pada zaman itu juga merupakan simbol pengorbanan rohani buat kita hari ini. Ada istilah di dalam kekristenan, kita harus rela pikul salib kan. Kita korban perasaan bukan? Kita korban perasaan, kita korban pikiran karena orang menganiaya kita, melecehkan kita, mungkin juga menjahati kita karena iman kita, karena Kristus. Enggak masalah. Itu juga bagian dari pengorbanan. Ya kan? Jadi pengorbanan secara rohani ini sebenarnya sama. Gitu ya. Nah, kita mesti minta petunjuk Tuhan, saudara. Setiap kali merayakan Natal, kita mesti minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buat pada masa raya Natal tahun ini? Harusnya kita berdoa sebelum kita memasuki bulan Desember kemarin. Di bulan Natal ini aku ingin memberi sebuah hadiah. Dan hadiah itu Tuhan tunjukkan biar aku lakukan. Itu bukan lagi seperti kartu Natal yang dibuat oleh Susi. Bukan lagi ucapan-ucapan yang kita kirimkan lewat WhatsApp. Hadiah itu bukan lagi dalam bentuk kado seperti yang kita akan tukarkan hari Rabu. Tapi itu ada sebuah berbagi kasih, berbagi kegembiraan, sukacita. Dan juga itu adalah kalau kepada Tuhan sebuah wujud sembah kita, wujud pengorbanan kita, wujud kerendahan hati dan ketaatan kepadanya. Amin, saudara? Amin. Itulah the Christmas gift yang sebenarnya. Yang keempat, yang perlu kita pelajari dari orang Majus, mereka adalah orang-orang yang memberi dengan hati yang tulus. Para Majus ini benar-benar lengkap, saudara. Ya, mereka tidak hanya rela menempuh jarak yang begitu jauh, membuang waktu, tenaga mereka, uang dan dana yang begitu besar, berminggu-minggu. Tetapi mereka juga datang dengan buah tangan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada sesuatu di tangan mereka. Mereka tidak datang dengan tangan hampa. Waktu mereka ketemu bayi Yesus itu ada sesuatu yang diberikan. Dan buah tangan mereka itu adalah cinta kasih mereka kepada Tuhan. Dan kado yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur tadi. Mungkin kita tidak punya apa-apa, saudara, ya untuk diberikan kado kepada seseorang. Tapi sebuah kegembiraan tadi, sebuah perhatian dan kepedulian tadi, itu sudah cukup menjadi hadiah bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami bagaimana memaknai Natal ini. Bagaimana kami boleh memberi seperti para Majus, mengorbankan baik waktu, tenaga, dan dana untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ini bukan hanya sekedar kegembiraan, kebahagiaan. Juga di dalamnya ada satu sujud sembah, merendahkan diri, dan juga berkorban dengan penuh ketaatan. Biarlah pada masa raya Natal ini kami tidak melewatkannya begitu saja. Kami melewatkannya dengan melakukan hal-hal yang esensial tadi.
Berkati jemaat Tuhan yang hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Ketika nanti mereka pulang di dalam sisa minggu ini dan bulan ini, mereka boleh berbuat sesuatu sebagai hadiah Natal bagi Tuhan. Dan pakai kami semua Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih kepada orang-orang yang belum beruntung. Inilah doa kami dan syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.